Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan bisa melanjutkan perkuliahan dengan sehat. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan bacaan dulu kitab Ibnu Wajilah Syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga berkah untuk kita semua. Kami lanjutkan pertemuan kali ini menurut RPS yang ada bahwa termasuk pertemuan yang ketujuh ya teman-teman. Pertemuan ketujuh nanti kita akan membahas tentang topik al-adatul muhaqqaqah. Namun sebelumnya perlu kami mengingatkan kembali bahwa CPMK dan sub CPMK ini perlu kami ingatkan kembali. CPMK pada mata kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan kaidah fikih dalam persoalan atau kasus hukum. Kemudian sub CPMK-nya mahasiswa mampu mengembangkan kaidah fikih dalam persoalan atau kasus hukum dan mempresentasikannya dengan tanggung jawab dan etika. Kemudian deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini nanti kurang lebih membahas tentang bagaimana definisi kaidah fikih secara mendasar, tujuan, manfaat. Terus kita akan mempelajari juga sejarah pertumbuhan dan perkembangan kaidah fikih. Kita bahas lagi juga bagaimana kaidah asas yang 5 itu dan cabang-cabangnya. Serta nanti kita itu mampu mengklasifikasikan kaidah fikih muamalah, apa kaidah fikih siasa ataupun kaidah fikih ibadah dan lain sebagainya yang mesti nanti masuk dalam pembahasan kaidah fikih. Untuk referensi ada kitab Asbah wa Nadhair karya Syekh Imam Jalaluddin Asy'ari. Kemudian ada kitab Al-Qawaidul Fiqh karya Syekh Abdul Wahab Khalaf. Kemudian ada lagi buku Kaidah-Kaidah Fikih karya Ahmad Jazuli. Lanjut, kita belajar mulai dari definisi ya. Definisi dari kaidah al-adatul muhaqqaqah. Secara definisi itu berasal dari kata al-awud atau al-mu'awwad. Yang artinya apa? Yang berulang-ulang atau tiap-tiap sesuatu yang terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adab. Berulang-ulang titik tekannya. Kemudian secara istilah, misal menurut Ibnu Nuzin mendefinisikan al-adah itu huwa ibaratun amma yastaqarru fin nufusi minal umuri al-mutaqarrirati al-maqbulati inda tobangi as-salimah. Artinya, sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang biasa diterima oleh tabiat atau perangai yang sehat. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf. Di sini beliau sedikit berbeda daripada Syekh Ibnu Nuzam tadi. Beliau mendefinisikan bahwa al-urf itu sama halnya dengan al-adah. Terlihat jelas dari definisi yang beliau sampaikan. Yaitu al-urfu huwa ma ta'arafahu an-nasu wa saru alaihi min qaulin aw fi'lin aw tarkin wa yusamma al-'adatu wa fi lisani syar'iyyina la farqa bainal urfi wal 'adah. Uruf itu sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka.
dari perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli syara, tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adah. Jadi, menurut beliau itu al-urf sama al-adah itu sama. Kemudian dasar hukum dari kaidah ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Di sini yang menjadi kata kunci adalah al-urf. Al-urf itu baik ya, kebaikan itu diperintahkan. Kemudian untuk mengetahui konsep daripada al-urf perlu kami klasifikasikan bahwa al-urf itu nanti ada dua macam. Satu itu urf sahih, yang kedua itu urf fasid. Urf sahih itu yang bagaimana? Urf sahih yakni segala sesuatu yang sudah dikenal baik oleh umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara atau Quran dan hadis. Kemudian kalau urf fasid bagaimana? Urf yang jelek, yang buruk dan tidak diterima atau juga bertentangan dengan syariat. Atau adat kebiasaan yang berulang-ulang, taruhlah begitu, tapi orientasinya atau mengandung nilai-nilai keburukan, nanti itu termasuk urf fasid. Urf fasid. Kemudian kita lanjut kepada objek kaidah. Objek kaidah di sini tentu perilaku mukallaf atau masyarakat dan juga perbuatan mukallaf atau masyarakat yang nanti menjadi kebiasaan dan terus-menerus berulang-ulang dan menjadikan hal tersebut dikategorikan ada. Kemudian lanjut ke cabang kaidah, salah satu cabang kaidah supaya dalam konsepnya itu lebih ada pengayaan, kita telusuri tentang kaidah daripada cabang kaidah ini ya. Salah satu cabang kaidah ini misal ada innama tu'tabaru al-'adatu idza turadat au ghalabat. Artinya adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus, berulang-ulang, berlaku atau berlaku secara umum. Misal, seseorang yang berlangganan majalah atau surat kabar, maka majalah atau surat kabar tersebut diantar ke rumah pelanggan. Apabila pelanggan nanti itu tidak mendapat majalah tersebut, maka ia bisa komplain, komentar, dan menuntut kepada seorang agen majalah atau surat kabar. Misal kita boleh contoh lain, misal dalam persoalan fikih wanita, permasalahan haid tentunya. Nah, dalam haid itu sangat rumit. Nah, kerumitan itu nanti bisa kita ambil kesimpulannya. Misal dari darah keluarnya haid itu kapan. Nah, itu nanti bisa kita menjadi patokannya itu kapan. Itu bisa dengan kaidah al-'adatul muhakkamah. Semisal dalam fikih wanita ada istilah yang namanya muqtadah mumayyizah, yakni perempuan yang mengetahui kapan darah keluar dan berhenti secara adat kebiasaan. Makanya disebut dengan muqtadah mumayyizah. Seorang perempuan yang mengerti, paham betul kebiasaan
darah keluar dan berhenti. Tuh, jadi dipahami, Mas, Mbak? Alhamdulillah. Oke. Kemudian misal lagi ada sebuah praktik, ada kebiasaan di Jawa, seperti halnya praktik begalan. Apakah masuk dalam konsep kaidah yang kita bahas ini? Kita telusuri praktik begalan itu tujuannya apa? Ada yang bertentangan dengan Quran dan hadis apa tidak? Buruk apa tidak? Nah, itu yang perlu kita analisis. Ternyata dari praktik begalan, seperti kita ketahui bersama, itu diperuntukkan untuk mencegah atau preventif dari seorang manten putra di tempat manten putrinya, supaya dijauhkan dari bilai atau petaka atau musibah, supaya dijauhkan dari musibah. Atau bahkan dalam prosesinya juga ada semisal kulonuwun, karena dia menjadi pendatang, sebagai etika kulonuwun supaya nanti diterima dengan baik. Tentu itu tidak ada sisi dan unsur yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka bisa dikatakan itu masuk dalam kategori kaidah yang kita bahas. Sepakat ya? Oke, terima kasih. Kemudian sebelum ditutup, perlu saya tegaskan bahwa kaidah al-adatul muhakkamah ini adat yang menjadi pertimbangan dalam penetapan sebuah hukum. Pada intinya harus mengandung dua unsur. Yang pertama unsur berulang-ulang, yang kedua ada unsur al-ma'ruf, kebaikan, dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ketika berulang-ulang tapi nanti bertolak belakang dengan Quran dan hadis, tentu nanti praktik tersebut atau adat kebiasaan tersebut tidak masuk dalam kategori kaidah al-adatul muhakkamah. Begitu, terima kasih. Sebelum kita tutup perkuliahan ini, kami ada tugas sebagai tambahan supaya perkuliahan yang kita bahas tadi itu tidak hanya sekedar bualan belaka ya. Silakan review buku Kaidah Fikih karyanya Ahmad Jazuli. Nanti di situ kalian itu baca tentang al-adatul muhakkamah dari definisi dan seterusnya, kemudian disimpulkan minimal 1 halaman atau 2 halaman, minimal 2 halaman ya. Tulis tangan di kertas portofolio. Batas pengumpulan nanti minggu depan atau 1 minggu ke depan. Kirimkan ke via email di alamat masterjos@gmail.com. Itu bisa dipahami teman-teman. Ya, terima kasih. Kiranya cukup perkuliahan pada kesempatan siang hari ini. Mari kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bahas bersama ada manfaat berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.